Shalom, selamat pagi. Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan untuk menaikkan pujian pengagungan bagi Allah kita. Mari bawa hari ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan bersama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bawa pujian kita kepadanya. Kami kagum, kami hormat kepadamu. Kami kagum, kami hormat kepadamu Tuhan, atas segala kasih, atas segala rahmat yang Kau beri
Tuhan, Engkau baik, selamanya baik, tak terukur besar kasih-Mu, tak ternilai segala yang Kau perbuat. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang sungguh nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, sungguh mempesona karya-Mu. Kami kagum, kami hormat, kami kagum, kami hormat kepada-Mu, Tuhan Allah yang layak dipuji. Engkau Bapa yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah kekuatan kami, sungguh Engkaulah pengharapan kami, sungguh Engkaulah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyembuhkan. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami boleh menikmati akan kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati akan kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan itu limpah bagi kami. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan akan firman Tuhan. Urapilah setiap kami dengan pengurapan-Mu yang baru. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami simak hari ini boleh membawa setiap kami semakin kenal, dan kami boleh mengalami kedekatan yang lebih lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa.
biarlah kuasa firman-Mu itu senantiasa mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bahwa kasih karunia membuat kita tenang saat melewati lembah kekelaman. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat pertama. Nah Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa hidup adalah pilihan. Tetapi ada kalanya kita tidak bisa memilih karena sesuatu yang tidak kita harapkan mendatangi kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus melaluinya, seperti sakit penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, kita difitnah, kita kebakaran, dan sebagainya. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak pernah kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa dalam situasi seperti ini, saat kita melalui lembah kekelaman, kita harus ingat bahwa kita mempunyai gembala yang baik, bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa kita memiliki Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu, yang pertama, fokuskan hatimu pada Tuhan, bukan pada masalah. Pada saat kita mengalami masalah, seringkali hati kita terbakar oleh emosi. Kita menjadi marah, kecewa, kesal, kecut, dan tawar hati. Tetapi di dalam situasi seperti ini, hati-hati. Jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita, sehingga dia bisa mencuri damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tentu kita semua tidak mau jadi mangsa daripada iblis. Oleh karena itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu waspadalah dan berjaga-jagalah supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri. Orang lain juga akan mengalami hal yang sama dengan yang pernah kita alami. Terlebih daripada itu, kita memiliki seorang gembala yang baik. Allah, sumber damai sejahtera, ada di dalam kehidupan kita. Allah, sumber jalan keluar setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah, sumber mujizat ada di dalam kehidupan kita. Karena itu ketenangan batin sangat diperlukan. Sebab saat damai sejahtera kita dicuri oleh iblis dan kita tidak bisa menguasai diri, kita bisa bertindak atas dasar emosi kita. Kita sudah tidak peduli lagi dengan benar dan salah. Kita tidak peduli lagi dengan firman Tuhan, tetapi kita akan bertindak melampiaskan emosi kita. Kuncinya cuma satu, yang penting emosi kita bisa tersalur. Kita bisa puas dengan kata-kata kita, kita bisa puas dengan tindakan kita, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, saat kita mengalami masalah, fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Memang kita harus menyelesaikan masalah, tetapi dengan kita fokus kepada Tuhan, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang terbaik. Bukankah Tuhan tahu segala penyelesaian di dalam masalah yang kita hadapi? Mintalah hikmat dan jalan keluar
untuk menyelesaikan masalahmu. Karena itu Bapak Ibu, saat kita dekat kepada Tuhan Sang Sumber Damai Sejahtera, maka ketenangan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa bertindak hati-hati dan kita bisa bertindak waspada di dalam menyelesaikan masalah. Karena itu bertanyalah, apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Bukannya kita bertanya, mengapa hal itu terjadi? Mengapa hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Karena Bapak Ibu, saat kita bertanya mengapa, tanpa sadar Bapak Ibu, kita ini sudah menoleh ke belakang. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika kita bertanya apa yang harus kita lakukan, maka kita bergerak ke depan menyelesaikan masalah dan kita akan keluar dari masalah dan tidak untuk selama-lamanya kita tinggal di dalam lembah kekelaman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Yang kedua, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Saudara, saat kita melihat sesuatu, kita harus ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya, apakah masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah masalah yang baik, yang mendatangkan berkat, atau masalah yang kita pandang negatif, atau masalah yang buruk yang sedang mendatangi kita? Tetapi kuncinya cuma satu, Allah mengizinkan hal itu terjadi untuk kebaikan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu melihat kain yang sedang disulam? Kalau Bapak Ibu melihat dari bawah kain yang disulam itu, maka yang terlihat adalah di mana-mana terdapat benang-benang yang tidak teratur, tidak terlihat lukisan yang indah. Tetapi saat Ibu melihat sulaman itu dari atas, maka Bapak Ibu melihat satu lukisan yang sangat indah. Jangan pernah hanya melihat dari bawah, melihat simpul-simpul yang sedang terjadi. Tetapi lihatlah dari atas, lukisan atau sulaman yang demikian indah. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Seringkali di dalam kehidupan kita hanya melihat dengan mata jasmani kita. Kita hanya melihat dari bawah. Terlalu banyak simpul-simpul yang kita hadapi. Terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melihat dari atas, kita akan melihat bahwa lukisan karya Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati keindahan daripada lukisan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat setiap permasalahan tidak hanya dari kacamata jasmani kita, tetapi kita juga mau melihat dari kacamata rohani kita. Saat kita melihat dengan mata rohani kita, kita akan bisa memahami dan mengerti melalui setiap peristiwa yang kita katakan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan sedang mendandani kita. Tuhan sedang melukis di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang merubah hidup kita menjadi seperti Kristus. Kita diubah dari manusia berdosa menjadi manusia seperti Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengeluh di dalam setiap permasalahan, tetapi nikmatilah setiap permasalahan yang ada. Karena ketika kita menikmati situasi yang ada, kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun masalah itu tidak menyenangkan hati kita, tetapi dengan kita protes kepada Tuhan, tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi marilah kita terus
memegang tangan Tuhan. Jangan pernah melepaskan genggamanmu dari tangan Tuhan dan izinkan Tuhan menuntun walaupun di tengah badai, di tengah persoalan, Tuhan tetap menuntunmu, Tuhan tetap memegang tanganmu melalui lembah kekelaman, ke padang rumput yang hijau dan ke tempat air yang tenang. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita, bagi setiap anak-anaknya. Di dalam setiap permasalahan, Tuhan sedang membawa kita padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Jika kita harus melewati lembah kekelaman, kita hanya melewati, kita hanya melalui, bukan tinggal di lembah kekelaman, tetapi kita hanya melaluinya. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Kita mau hampiri Tuhan secara pribadi. Apa yang sedang Bapak Ibu hadapi pagi hari ini? Mungkin hari ini kita sedang menghadapi banyak masalah. Mungkin hari ini kita harus melewati lembah kekelaman. Tetapi percayalah bahwa kita mempunyai gembala yang baik. Kita memiliki Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Allah yang siap sedia menuntun kita, menggandeng kita melalui lembah kekelaman untuk keluar menjadi pemenang. Untuk keluar menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Dan untuk keluar menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari datanglah kepada Tuhan pagi hari ini secara pribadi. Hampiri Tuhan secara pribadi dan percayalah bahwa pagi hari ini berkat Tuhan turun melimpah atas kehidupan kita. Dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan dengan kemenangan yang datang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kita roh penerobos, Roh Kudus yang akan membawa kita keluar melewati lembah kekelaman dan masuk ke dalam padang rumput yang hijau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.